Halo sobat, balik lagi nih sama gue di podcast Ngotis, ngobrol tipis-tipis. Oke. Kita di sini kita tuh di sini pengen ngobrol yang lagi hot-hotnya nih, topik-topik yang lagi hot. Hot banget. Kira-kira hari ini kita ngobrol sama siapa nih? Kepo kan? Oke. Gue kasih penjelasan dulu nih. Hari ini tuh topik kita malam hari ini adalah tunjangan fantastis anggota dewan. Yang tentunya gue bakal ditemenin sama dua orang narasumber ini yang kemarin tuh ikut aksi juga dia di demo kemarin di gedung DPR. Oke, tanpa lama-lama kita panggil aja nih tamunya nih. Ada Bang Niko. Wes, Bang Niko nih. Ya, Bang Aidil. Oke. Nah nih. Katanya tepuk tangan dulu. Oke. Ini nih, yang kemarin bikin heboh demo tuh dia nih, mereka berdua nih. Tontonannya kayaknya abang-abangannya. Oke, nih, kenalin dulu nih Bang Niko, dari mana Bang Niko? Gua dari Bogor, rumah gua. Lu dari Bogor? Iya, kemari jauh banget emang. Jauh. Naik kapan lu kesini? Naik motor gua panas banget, macet gila. Emang di mana lu rumah? Bogor mana? Hah? Bogor kota ya? Bogor kota, uset dah. Itu macet emang Macet situ banget Bang, gila. Oke. Gila. Bang Edil di mana rumahnya Bang? Kalau gue sih masih deket-deket aja sini. Gue di Jagakarsa. Oh di Jagakarsa, masih deket ya ternyata ya? Masih. Oke, di sini kalian tahu lah kita mau bahas apa ini. Yang lagi panas-panasnya nih. Iya. Kemarin DPR emang kecot banget ya kayaknya ya. Wah, gila parah banget Tuh, Bang. emang udah Rame Udah. banget. kayak udah geser dikit. Oke Bang, to the point aja kali ya gue ya. Gue di sini nggak mau lama-lama dah. Tapi pengen ngobrol-ngobrol sih sama abang-abang kalian. Boleh. Abang-abang STM nih kayaknya nih. Apa bukan? Bukan. Mahasiswa. Masih mahasiswa. Oh mahasiswa. Maba gua, tapi Maba. gua ikut-ikut aja sama kating gua diajak gua bilang, "Ayo ikut aja." Gua bilang, Tapi lu ngikut-ngikut sebelumnya lu ngerti tapi. "Hah? Lu ngerti kan? Ya gua baca dikit-dikit lah, lumayan." Lu baca-baca. Biar enggak ikut-ikutan doang kayak orang-orang. Iya, makanya kan anarkis tuh enggak benerin. Cuma anarkis doang di sana Iya, ya. ngapain Nah, ya? oke, gua mau nanya nih, Bang Niko, Bang Edil nih. Iya, boleh. Lu tuh berdua kan kemarin tau lah ada revolusi rakyat Indonesia di tanggal 25 sampai tanggal 29 Agustus 2025. Iya. Bener ya? Oke. Apa sih menurut lu nih berdua nih yang bikin rakyat tuh termasuk lu berdua nih sampai turun ke jalan untuk menyuarakan suara rakyat? Coba. Jadi gini nih. Bang Niko nih. Ini kalau menurut gua ya intinya tuh rakyat udah marah banget ya kan. Gara-gara kemarin tuh pemicu utamanya. Iya. Buset, lu bayangin aja gaji DPR tiba-tiba 50 juta per bulan. Itu gokil bro menurut gua juga. Menurut gua juga kacau banget. Gimana menurut lu itu? Itu emang nggak make sense. Terlalu terlalu tinggi. Terlalu tinggi Iya sih. kan, Iya. apalagi ekonomi kita yang Yang lagi rakyat lagi susah-susahnya. cari kerja ya kan. Masalahnya masih banyak rakyat tuh yang miskin. Miskin. Jadi kalau buat tunjangan segede gitu, itu kayak apa ya? Nggak Sulit worth it ya. Gak make sense lah. Ibarat kata kita puasa, dia pesta. Wah, Iya. gila. Tuh, kita ngos-ngosan nyari duit nih, mereka seenaknya gitu. Kita bayar pajak mahal-mahal gitu. Oke, kalau menurut lo nih Dil, beneran separah itu ya? Dan sekrisis itu kepercayaan rakyat ke anggota DPR? Menurut gue sih parah. Gara-gara gimana ya jelasinnya? Puncaknya tuh pas di tunjangan itu dinaikin. Nah, itu bikin rakyat pada emosi. Iya, Karena- kesel jadinya. Ya, kita udah bayar pajak tuh lumayan tinggi lah dihitungannya ya. Ketimbang negara-negara lain tuh. Iya. Di Eropa itu juga apa nih? Berapa tuh? UMR kan tinggi ya di Eropa ya. Ya, jadi Iya, seimbang. Nah, seimbang. sedangkan di Indonesia itu gaji UMR itu kecil lah Kecil. hitungannya. 5 juta. 3 juta, Iya. 4 juta, 5 juta. Dan sedangkan bayar pajaknya itu lumayan gede. Iya sih, untuk gokil bagi ya. orang-orang ya kayak kita lah miskin Iya. ya, masih sederhana. Oh, jadi itu puncak kemarahan masyarakat ke Ya, anggota DPR situ. tuh di situ Di awalnya. situ. Kalau menurut Bang Niko gimana nih? Ya benar lah yang dibilang tadi sama si Aidil kan. Makanya di medsos juga pada heboh banget kan tuh. Iya. Pada kacau banget, pada Rame nge-share banget. lah di story kan. Makanya menurut gua nggak pantas lah kalau lu bayangin masa 50 juta. 50 juta? Iya. Berarti mereka sehari itu berapa ya? Gokil sih. 50 juta bagi gua. Katanya 50 juta bukan 1 juta ya? Berapa sih itu sebenarnya? Gua gak tahu deh. 100 kayaknya deh. 150. Yang per hari itu 3 juta. Oh iya itu yang Per hari 3 juta. Itu per hari 3 juta tuh lu bayangin deh. Iya, cot. Kita UMR-nya 3 juta per bulan. Dia sehari. Buset. Itu emang bikin pastinya bakal memicu kemarahan masyarakat banget sih. Betul. Oke. Parah banget emang itu sih. Oke, gua next ya. Pertanyaan selanjutnya nih.
Berarti makanya kejawab nih sekarang nih. Berarti tujuan dari demo lu kemarin tuh apa sih? Kan demo nggak cuma teriak-teriak dong, yang tadi lu bilang kan banyak orang FOMO buat ngikutin ikut-ikutan doang, buat anarkis doang, buat ngelempar-lempar lah, setidaknya luapin kemarahan doang, cuman dia nggak ngerti kenapa gue marah ya sama DPR gitu kan. Nah, ada gak nih hal yang harus lu capai setelah aksi itu? Hal yang gue capai Yang harus lu capai? apa ya? Ya tuntutannya harus berhasil lah. Oh, Harus jelas. harus jelas. Dan kan dia nggak transparan ya. Jadi nggak kebuka untuk umum. Ya. Berarti orang-orang tuh masyarakat nggak tahu kalau Iya, dananya iya. tuh keluar buat apa sih gitu. Iya, benar. Apalagi sekarang kan banyak banget yang gitu deh. Aduh, kenapa tuh Bang You Niko? know lah. Gitu deh. Itu yang kemarin sampai ke rumah-rumah siapa namanya tuh? Yang Ahmad kesurat? Saroni si Siapa lagi tuh yang artis tuh ya Kuya Iya, ya. iya. Gue yang ngambil ini Rolex. Iron Man. Iron Man, kucingnya juga hilang tuh. Emang kucingnya. iya, kucingnya gue Iya, hilang. makanya lucu banget kan kata gua orang ngambil kucing ngapain? Kenapa itu contoh yang PS5. itulah. PS5 tuh katanya. PS5. PS5 Bisa sih. bisa emang. Mahal sih emang. Iya. Yang nggak setara lah sama mereka ngambil duit kita. Iya. Aduh. Tapi itu contoh yang anarkis ya. Anarkis. Jadi itu Menurut kita kurang ya, baik lah. kurang nggak Iya, boleh nggak worth boleh it lah. diikutin sama Kayak untuk apa gitu? Iya, kayak buat gitu. ngapain? Makanya kalau menurut gua sekarang ya, buat demo mah mending kita yang jelas-jelas aja kita nyuarain suara kita. Suara kita. Jangan anarkis kayak ngerusak-rusak tuh kayak contohnya kemarin tuh yang Transjakarta kan. Transjakarta pada hancur semuanya ya. Iya. Tapi menurut gua itu bukan mahasiswa, Itu oknum. masih oknum. Soalnya kenapa? Nggak mungkin kan orang-orang demo bobo tangga, lu bobo bom. Iya sih, seniat itu ya, seniat itu. Nggak mungkin, bro. Nggak mungkin dong. Gila nggak sih? Berarti kalian tuh nggak anarkis ya? enggak. Kita enggak. Kita lebih tepatnya yang menyuarakan Menyuarakan di aja. di gedungnya langsung. Di gedung Kita sih langsung. ya. disuruh sama kating kita jangan sampai anarkis. Oh. Kating menghindar nih keren nih menurut gua. Oke, berarti oh ya, itu kan tadi baru pendapat Bang Niko ya? Coba kalau pendapat Bang Aldo gimana nih? Sama aja sih menurut gua. Kayak masih banyak apa namanya? Yang rakyat-rakyat itu anarkis. Jadi usahakan kalau demo itu jangan anarkis. Kita suarakan ke satu tujuan aja. Nah, tujuannya tuh apa? Nah, itu yang tadi gua bahas. Hah? Untuk transparan, ini lagi tunjangannya itu harus jelas untuk apa, ini kemana. Iya. Nah, Jangan sampai melenceng. Oh, Iya. oh itu yang tuntutan 17/8 ya? kalau Iya, nggak salah ya? iya, Itu ya? iya, Oh, itu emang banyak banget ya tuntutannya ya? Banyak banget itu. Banyak banget. Itu sampai para influencer, artis Iya. pada turun. Oh, udah turun. Menurut gua itu iya. bagus. Karena Ah. kenapa? Menurut gua kayak keren aja lah supaya biar kita ngikutin. Wah, ini ternyata ada yang menyuarakan gitu. Kayak orang-orang gede seperti dia yang influencer gitu, apalagi di media sosial gede-gede Iya. kan. Menurut gua keren. biar jadi inilah ya, apa namanya? Bukan motivasi. Bukan motivasi dong, jatuhnya ayo bikin orang pada ikutin dia gitu. Suarain nanti kita. Iya, Bisa dibilang. Kita harus Jadi menyuarakan diri kita. biar bisa gampang didengar sama Ya, yang di atas, betul. yang aduh yang katanya nggak bisa dengar suara rakyat. Tapi didengar nggak sih itu? Kira-kira? Menurut lo? Aduh, menurut gue sih emang Didengar nggak kira-kira? didengar nih. Cuman kayak Rada budek aja. Rada sulit budek ya, aja. sulit untuk didengar. masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Makanya itu gaji sih beli korek kuping sih gua pakai. Aduh. Iya. Udah offset, Udah. offset. Tit, nggak boleh, maaf. Lanjut. Oke. Oke, gue mau bahas bagian paling penting nih. Selanjutnya nih. Boleh. Udah siap belum? Udah siap belum? Siap Mari. nih. Ih. Ini abang-abangan nih. Kan udah demo nih. Udah teriak nih. Biar segala effort yang udah dilakuin sama lu pada nih nggak cuma jadi sejarah nih. Apa yang harus dilakuin setelah ini? Kalau menurut lu berdua gimana strateginya? Ya, jadi banyak sih menurut gua. Yang paling penting itu ini Transparan. Iya, transparan. Jelas, Iya, jelas. iya, harus jelas. Harus banget tuh. Iya. Biar tahu gitu ya keluar kemana ini. Nggak jelas masalahnya kan duitnya pada kemana. Kita bayar Pajak, apa pajak? Iya, pajak Punya mahal. duit dikit pajak, punya barang dikit pajak, cukai apa lagi? Cukai. Biaya cukai ya. Iya. Tahu sendiri. Tahu sendiri deh emang kalau perokok mah. Oke. Oke, Bang Niko gimana nih, Bang Niko nih? Selain yang disebutin temen gue tadi ya kan, menurut gue
literasi politik masyarakat Indonesia harus ditingkatin juga kan. Masyarakat harus melek tentang hal ini menurut gua. Kolaborasi gerakan ini juga harus lebih besar lah biar suara-suara kita terdengar gitu kan. Terdengar. Terus juga yang paling penting nih, hukum harus tegas juga. Harus tegas. Kenapa? Jadi kayak harus ada regulasi yang penting lah soal etika anggota dewan. Kalau ada penyalahgunaan anggaran ya kan, tiba-tiba dipakai buat hal lain kagak beres. Sanksi hukumnya juga harus jalan. Ini penting buat bangun integritas di negara kita. Bagus gila lengkap banget gila Bang Niko, keren banget deh. Ayo tepuk tangan dulu sama Bang Niko nih. Ini sih udah kayak blueprint reformasi. Gila. Udah gitu juga Bang, gue biasa aja. Intinya sih kalau anggota dewan korup atau kagak becus ya kagak beres, harus diaudit berbasis ini sih resiko untuk pencegahan korupsi sistematik. Gak cuma dihukum tapi sistemnya harus dibenahin gitu, kayak diperbaiki lah supaya nggak gitu-gitu aja. Soalnya gue lihat sih hukum sekarang tuh aneh sih. Kayak kenapa ya? Gampang banget, kayak harus kita punya duit nih. Udah kita nggak bebas gitu. Lagi itu yang kayak di ini aja apa namanya? Yang apa penjara koruptor ya? Oh iya, itu parah banget, enak banget. Enak banget ya. Gue tinggal situ Di kamar ya, dia mah kamar. Kayak kos-kosan. Kamar udah ada TV, wifi, kamar mandi sendiri. Coba lu lihat rakyat. Ya, Aduh. beda. Ya menurut gua harus bisa meratakan lah. Apalagi buat koruptor. Bener, itu harus. menurut gua harus ini jika koruptor ditangkap gitu, ini apa namanya? hukum mati. Hukum mati Apa? Penarikan aset. Oh iya, itu gue lebih setuju sih. itu. Gue lebih setuju. Iya, gue Karena lebih setuju itu. mereka kan secara langsung ngeluarin ini beli-beli barang gitu. Ya, dari pajak, dari pajak. Duit kita. Dari Kita kita. ngapain jauh lama-lama capek-capek buat dia. Cari kerja kita. Aduh, sorry ya, jadi kebawa emosi juga nih. Sebagai rakyat juga soalnya. Oke, time is up. Apa nih closing statement dari Aidil buat pembahasan kita hari ini? Intinya ini aja sih, untuk menolak tunjangan dan fasilitas untuk menggunakan fasilitas menegakkan ini transparansi. Ya. Semuanya pihak itu harus kerjasama. Jadi mulai dari pemerintah, dewan, terus rakyat itu harus ini sampai apa namanya? Apa. Relax. Kalah. Nyantai. Boleh minum dulu. Aduh, cuma satu diminum ya. Maaf ya, nggak nyediain. Ya, nggak apa-apa, Belum Bang. di endorse. Aman. Aman kan? Aman. Iya. Ini podcast pertama BTW ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oh, Aman. Ya, Tapi kita lu, lanjut ya. taruh deh. Oke. Lanjut deh. Lanjut. Oke. Nah, intinya tuh yang tadi gue bilang untuk menolak tunjangan dan ini menegakkan transparansi untuk semua pihak, harus kerjasama dari pemerintah, dewan, rakyat, sama semua pihak sih menurut gua. Media-media juga harus ikut. Ya, menyuarakan ya harus ini juga. Harapan dari gua juga masyarakat nih semuanya supaya kita punya ini legislatif yang jujur. Nah, itu penting. Itu wajib, transparansi. Ya, itu aja sih. Itu dari lu ya, Bang Aidil. Oke, thank you Bang Aidil. Kalau dari Niko gimana? Ya, gimana kok? Udah, kita jangan cuman jadi seller menjeriti. Kita itu generasi yang paling melekatkan digital, apalagi Gen Z ya kan? Iya. Apa-apa serba digital. Sekarang. Udah, kita gunain aja power kita, sesimpel itu. Tingkatin literasi politik kita ya walaupun kita agak kayak nggak tahu banget lah, setidaknya kita tahu lah apa nih yang dipermasalahin. Iya, tipis aja. Harus baca sama Terus aja. Iya, kita harus ngawasin juga nih kinerja dewan secara kritis biar nggak yang kacau dah. Biar nggak. Terus juga ingat ya kan, ingat juga dukungan politik yang kuat itu bahan bakar utama biar mereka nggak macam-macam lagi sama kita. Ih, keren. Itu tadi tuh buat anak muda yang kemarin tuh anak STM mau rame tuh. Iya, Katanya yang bikin ricu tuh anak STM sebenarnya kemarin. Iya, itu Mam. Gue ngeliat di berita-berita tuh di mana-mana anak STM datang sore hari habis balik sekolah kan. Iya. Terus pada bawa-bawa Celurit, celurit. gede-gede. Itu menurut gua jatuhnya nggak beres itu. nggak beres. Soalnya kan kita kan demo buat menyuarakan doang. bukan buat anarkis. Lu mau bunuh orang maksud gua gitu kan. Makanya Iya. terus yang kemarin tuh yang
yang sampai polisi ngelindes tuh itu apa sih? Itu apa ya? Yang polisi ngelindes. Gojek ya apa? Oh, itu Gojek. Gojek. Iya, iya. Almarhum itu gua Almarhum, lupa itu. tuh siapa itu. Itu gua kesian juga kan. Itu gila itu. Ih, kejam banget orang ya. Itu Itu menurut gua kayak ada dua sisi juga kan. BTW itu tindak lanjutnya gimana ya? Katanya polisi diapain ya itu ya? Polisinya udah dicari, tapi menurut apa nih? Kamu ketangkap udah? Gue udah di ini Udah ketangkap? dicopot kalau nggak salah jabatannya. Jabatannya Oh, dicopot. ini copot jabatannya. Iya. Tapi menurut gua Tapi kurang kayak gila. Itu nyawa, Bro. Dia balasnya cuman pangkat turun. iya, itu menurut gua Enggak sepadan gitu sih. Iya, nggak sepadan nggak sih? makanya tuh. Terus itu warga apa namanya keluarganya juga pasti mikirin kasihan lah. Iya lah. Tapi itu keluarganya dapat timbalan lagi gak sih, Bro? Kalau imbalan sih setahu gua enggak ya. Oh, Tapi ada permintaan maaf aja sih. Wah, elah permintaan maaf. Clarif tuh ya. Iya. Tapi kalau itu dari influencer lah biasa. Oh iya, dapat ya, dapat. Iya sama yang kemarin nih gua tuh Sama. katanya ada apa penembak Oh ini Oh, yang dari Petrus, dari atas, terus ya. dari atas gedung gitu-gitu ya? Iya. Itu serem sih. Tapi kalau menurut gua itu nggak mungkin. Soalnya lu nggak mungkin kan kayak tiba-tiba oknum nembakin asal gitu. Iya kan. sih, nggak mungkin Lu sih. misalnya lagi beli gorengan nih, tiba-tiba tembak malam-malam itu nggak mungkin. Menurut gua itu hoax. Menurut gua Itu hoax. Menurut jadinya. gua. Oh. Nah, itu polisi tuh diizinin nembak kalau ada yang anarkis. Iya, Menurut kalau gua. yang Kayak anarkis. udah parah banget dah, dia udah hancurin semuanya deh. Nah, menurut gua tuh tembak menurut gua oke-oke aja, kecuali lu nggak salah apa-apa ditembak. Makanya jangan salah paham dah Iya. sama berita-berita yang disebar-sebar. Oh, berarti banyak hoaxnya juga ya ternyata. Iya, Dari banyak kesimpulannya banget. Makanya kita tuh kita Gen Z ya kan yang apa-apa serba percaya menurut gua harus disaring dulu. Harus disaring dulu ya. Disaring dulu. Dicari-cari lagi. Hmm, Mana yang benar, mana yang salah. Itu aja sih menurut gua. ih, parah banget sih emang demo kemarin tuh paling ricuh banget ya, bener ricuh soalnya. Banyak korban juga ya. Wah, gila banyak banget gua kehitung. Itu kemarin lu pas di sana tuh banyak ini dong apa namanya? Apa namanya bikin primata? Gas air mata. Iya. Lu pakai odol dong sini. Oh lah, buset lagi Gitu. Itu Pakai gua masker gua mata gua udah gua gelutin gini. Perih banget, Bang. Kalau Tahu itu gunanya biar apa tuh? Hah? Odol di bawah gitu kan. Itu biar nyerap gas air mata biar nggak terlalu ke dalam lah. ya. Perih lu. Mata. Melek juga pedes mata Pedes banget ya? Iya. Panas mata panas. Oh, panas. Jadi itu efek sampingnya panas. Panas tuh jadi kayak melek susah. Mau nggak mau ya udah pakai kita kayak netralin dikit lah bisa dibilang pakai odol. Oke, itu kan buat yang tadi tuh, gue mau ngelanjutin yang tadi tuh, yang pelajar-pelajar yang pada ricu banget tuh, yang apa? Itu kalau yang ngancurin, tadi kan kata Bang Niko tuh yang ngancurin apa namanya halte-halte. Bukan mahasiswa nggak mungkin. Oh, nggak menurut gua. Itu oknum sih menurut gua. Iya, Karena supaya kita biar diadu domba Iya. sama biar kita jadi kayak kita lah, wah ini orang nih. Oh ini mahasiswa nih yang salah nih gitu Iya. ya. dan juga biar polisi itu bergerak bebas. Iya. Menurut gua itu. Berarti jatuhnya adu domba ya? Bro? Iya. Oke, ini kan BTW nih ada tuntutan 17+8 nih. Nah, Iya. menurut lu nih, itu tuh udah didengar belum ya sama atasan nih? Menurut pandangan gue nih, yang udah terjadi ya kan sama yang kemarin ke sekarang, gimana ya? Gue Ada perubahan gak sih kira-kira nih Indonesia? Belum sih menurut gua. Belum. belum. Berarti Oke. tuntutannya belum masuk nih ke mereka? Atau mungkin udah masuk cuman kayak belum dijalanin aja? Mungkin kayak gitu juga bisa jadi, kayak dia udah denger nih, cuman kayak siapa tahu dia bisa nggak peduli kan sama apa yang kita suarain. Itu dia. Kalau menurut Bang Aja gimana Bang? Sama sih menurut gua. Kayak kita udah menyuarakan nih, tapi masih belum di ini aja digubris. Oh, belum digubris sama Iya. sama mereka. Belum di aplikasi ya. Iya, belum di apply. Berarti mereka jatuhnya udah denger doang ya, denger doang cuman belum dilaksanain ya. Aduh, pusing nih Bang, lama-lama Bang mikir kayak gini mah. Emang negara dulu. Negara udah hancur banget kayaknya. Oke, nih gue punya pertanyaan terakhir nih buat lu berdua nih. Boleh. Oke, boleh ya, boleh ya. Boleh. Santai nih. Menurut lu nih berdua gimana sih biar Indonesia tuh kedepannya maju gitu, nggak kayak sekarang gitu, mundur banget. Ya, pertama dari pendapat gua dulu nih. Boleh. Oke. Ini sih lebih pemerintah itu harus lebih sering turun ke jalan. Jadi harus ngeliat rakyatnya gimana Kondisi, susahnya. Oh, biar tahu gitu ya. Iya. Dan ini transparansi itu penting pertama ya. Jujur. Karena rakyat juga mulai curiga Iya. uang ini buat Buat apa? apa? Iya. Nggak jelas gitu Ini keluar juga kemana. iya pengeluarannya.
buat Karena apa? sedangkan kita udah ini Pajak. apa namanya? Iya, bayar pajak dan keluarnya itu nggak tahu kemana kan. Jadi harus Soalnya kemana, ya tahu. transparansi aja. Harus. Itu sih. Ini dari dari Bang Aidil. Ya. Sorry. Oke, gimana sekarang Bang Niko? Tanggapan Bang Niko? Menurut tanggapan gue ya nggak jauh beda lah sama dia tadi. Cuman gue mau nambahin dikit sih. Menurut gue yang harus dibenerin lagi ya kan. Apa tuh? Masyarakatnya yang kenapa? contohnya kemarin demo yang anarkis. Menurut gue itu nggak bagus lah. Bikin kecap doang ya. Apalagi yang kayak FOMO ikut-ikutan doang, ikut-ikut rusuh. Jadinya kan kita kayak diadu domba gitu kan. Makanya itu menurut gua ya kurang-kurangin lah yang gitu-gitu lah. Iya, jadi fasilitas hancur juga. Hancur juga kan kita juga yang Kita pakai juga kan. yang pakai. Makanya. Kita juga yang adu domba. Oke, makasih nih Bang Aidil, Bang Ya, Niko nih siap. waktunya untuk hari ini nih. Aman. Mantap banget nih gue dapet ilmu dari kalian nih yang kemarin ikut aksi demo. Ya. Oke, tapi gue punya pesan-pesan nih buat orang-orang di luar sana nih. Boleh. Jangan pernah mikir kalau politik itu nggak ngaruh di hidup lo. Betul. Because everything is political, bro. Yo. Oke, terima kasih teman-teman. And see you next time. Bye-bye.